Hai semuanya, kembali dengan Putra Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi dan langsung aja sekarang gilirannya untuk handphone terbaru dari Samsung, yaitu ini dia, Galaxy S23 FE Fan Edition. Ya, lineup FE ini akhirnya dibalikin lagi nih sama Samsung setelah sempat di skip tahun lalu di Galaxy S22 ya. Jadi kan terakhir ada FE itu di S21 FE tepatnya di Januari 2022 kalau saya tidak salah, alias sekitar 1,5 tahun yang lalu, dan sekarang baru muncul yang baru. Harganya masih start di 8 jutaan alias 8.999 untuk yang versi 8128. Sedangkan untuk unit review saya sekarang ini adalah yang versi 8256. Harusnya sih nggak ada selisih performa ya, karena bedanya kan cuma dari kapasitas internal aja. Untuk handphone sendiri ini udah bisa dibeli sekarang juga, entah itu online maupun offline. Jadi buat yang mungkin tertarik, pengen masukin wishlist atau pengen langsung sikat handphonenya, cek aja linknya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi buat yang mungkin belum familiar dengan line up Fan Edition atau FE-nya Samsung, ini sebenarnya bisa dibilang adalah seri semi flagship-nya Samsung. Jadi seri dimana banyak sekali fitur dari versi atasnya, versi premium, cuma dikemas dalam produk yang harganya itu lebih murah. Jadi ya posisinya tuh di atas seri mid range, kayak sekarang kan ada Galaxy A54 tuh ya, tapi dia masih di bawah Galaxy S23 ya. Jadi di tengah-tengah situ. Nah, kalau kita ngelihat dari desainnya Galaxy S23 FE, nggak sulit ya kalau saya pengen bilang ini lagi-lagi desain Samsung 2023 banget ya. Kayak gini pokoknya udah. Untuk unit review saya sekarang ini adalah yang versi warna hijau, salah satu warna yang menurut saya bagus untuk seri yang sekarang. Terus buat material rangkanya dia menggunakan aluminium, sedangkan back covernya dia menggunakan kaca Gorilla Glass 5. Tombol-tombol dia ada di lokasi yang familiar ya, seperti handphone Samsung pada umumnya. Begitu pula dengan ada dual stereo speaker, ada dual SIM card, serta port USB-C tanpa ada jack audio. Untuk sensor sidik jari, dia ada di layar alias in-display fingerprint, dan dari pemakaian sih sebenarnya udah bagus, nggak ada masalah, dan udah responsif. Lanjut ke soal build quality. Menurut saya sih nggak perlu diragukan ya, karena Samsung ya bagus gitu handphone, apalagi di harga segini. Tambah lagi nggak ketinggalan ada sertifikasi IP68 yang emang udah menjadi ciri khas dari handphone Samsung, yang mana bikin HP ini lebih berasa premium dan flagshipnya. Paling nggak kita lihat dari tampilan luar. Kemudian kalau untuk ukuran ini juga perlu diomongin nih, karena sedikit unik. Secara layar, Galaxy S23 FE ini dia tuh lebih besar dari Galaxy S23 versi yang basic, tapi lebih kecil dari Galaxy S23 Plus. Tapi kalau kita lihat dari data ukuran perangkat, ternyata di sini saya cek di GSM Arena, Galaxy S23 FE ini secara ukuran perangkatnya itu malah lebih besar dari Galaxy S23 Plus, bahkan dia juga lebih berat dengan bobot di atas 200 gram. Soal ukuran layar yang sedikit lebih kecil ini sebenarnya bisa kita lihat dari pengaruh bezelnya, di mana si Galaxy S23 FE ini memang tidak setipis yang versi flagshipnya. Makanya meskipun bodi perangkatnya ternyata lebih besar, layarnya justru sedikit lebih kecil. Meski begitu, kalau kita ngomongin soal segi spesifikasi, ini udah dikasih yang bagus sama Samsung. Jadi dia udah pakai panel Dynamic AMOLED 2X, resolusi Full HD Plus dengan adaptive refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10+. Jadi itu ada fitur-fitur yang premium lah. Persis seperti yang ada di Galaxy S23 dan S23 Plus. Udahlah, ini bagus, layarnya enak untuk dipakai nonton dengan segala macam visual yang manjain mata. Responsif juga pada sentuhan, jadi buat scrolling, gaming harusnya nggak ada kendala. Nah sekarang baru deh kita lanjut ke bagian yang paling menarik dari handphone ini dan paling banyak omongin ya, dari sejak teaser sampai handphone rilis, nggak lain specs-nya. Ya ini dia, seru nih. Jadi gini, Samsung Galaxy S23 FE ini masih melanjutkan tradisi dari seri-seri handphone Fan Edition sebelumnya, yaitu menggunakan chipset Exynos. Ya, jadi Galaxy S20 FE pertama kali rilis dia Exynos, S21 FE dia pakai Exynosnya. Sekarang S23 FE rilis pakai Exynos lagi. Oh ya, yang pakai Snapdragon sebenarnya juga ada sih, waktu itu si Galaxy S20 FE. Cuma dia rilisnya belakangan kan, karena yang pertama tetap pakai Exynos, baru disusul dengan yang Snapdragon. Untuk yang dipakai di seri terbaru ini adalah Exynos 2200 ya. Terus RAM-nya 8GB, serta dia punya kapasitas internal 256 dan 128 yang lebih kecil. Nah kalau kita ngelihat dari segi Antutu, sebenarnya HP ini udah kelihatan kenceng ya, 1,1 juta poin itu gampang dapetnya. Geekbench juga angkanya kelihatan menjanjikan, sedangkan untuk Wildlife Extreme Stress Test hasilnya seperti ini. Mungkin atau pasti sih sebenarnya bakal ada yang bilang, wah
Stabilitasnya 63%, jelek dong ya, gara-gara Exynos nih pasti. Tapi, karena saya penasaran, saya cobain deh. Saya lakukan tes yang sama, di tempat dan waktu yang sama, dengan Galaxy S23 Ultra, yang chipsetnya ngebut banget itu dan kesukaan para netizen. Ya, hasilnya ternyata dari segi stabilitas nggak beda jauh gitu. Jadi Exynos ini sebenarnya kalau lihat dari benchmark tidak segitu jelek-jeleknya gitu, masih oke-oke aja. Nah terus kalau misal dari skenario pemakaian sehari-hari, sebenarnya saya tuh nggak pernah ngerasain kendala yang berarti dari handphone ini. Dan kalau menurut saya untuk orang-orang kebanyakan ini bakal cukup, apalagi buat mereka yang hanya butuh handphone sebagai perangkat dengan fungsi utama komunikasi atau mungkin multimedia, nonton, social media, browsing dan segala macam, serta ya pakai kamera pasti ya, atau foto-foto atau bikin video. Nah terus ngomong-ngomong soal bikin video, bagi yang pengen bikin konten sekaligus memaksimalkan kameranya yang menurut saya memang udah bagus, HP ini juga menurut saya memuaskan ya. Jadi untuk ekspor video di CapCut saya coba resolusi 1080p, durasinya 2 menit, itu bisa kelar render dalam waktu 30 detik aja. Jadi ya untuk bikin konten-konten vertikal gitu, misal buat kayak IG Reels, TikTok, udah cakep. Habis itu buat yang mungkin lebih pingin fokusnya pada main game, nah Galaxy S23 FE ini juga sebenarnya bisa kok, tenang aja, meskipun ada tapinya. Jadi contoh pertama saya akan pakai game yang pemainnya paling banyak kayak di Indonesia, rame banget ini, udah tahu ya, Mobile Legends ya. Itu kayak banyak banget kan usernya. Nah saya coba main game tersebut di handphone ini dengan setting tertinggi yang memang dibuka, yaitu high dan high aja, jadi tidak ada yang terlalu ekstrim settingannya. Saya coba main Brawl 3 kali di suhu ruangan 26-28 derajat lah ya. FPS-nya dapat cukup stabil dengan rata-rata atau average-nya di 56,3 FPS ya, tergolong bagus untuk sesi main yang itu tadi 3 kali Brawl. Jadi kalau menurut saya ini udah cukup lah buat dipakai push rank, buat pin ke mythic lah gitu bisa. Habis itu di contoh kedua baru deh, ini game yang saya mainin juga setiap hari, yaitu Honkai Star Rail, tidak lain tidak bukan. Di sini performanya menurut saya oke, tapi sayangnya belum sesuai atau belum kayak ekspektasi awal saya. Jadi gini. Saya tuh mesti ngeset game ini di setting grafis yang hanya medium 60 aja ya. Ini pun kalau udah lama mainnya atau saya banyak lawan boss atau musuh yang efeknya agak gila-gilaan, itu bakal menurun performanya. Kelihatan banget loh dari grafiknya. Makanya untuk Honkai Star Rail ini ya, meskipun dia bisa, tapi settingnya harus saya kondisikan. Jadi saya harus berdamai dengan setting medium yang diatur-atur seperti sekarang untuk bisa main dengan lebih lancar. Sedangkan kalau untuk main kayak Mobile Legends, tenang aja, itu lancar banget di HP ini. Nah masih ngomongin soal si Exynos, poin lain yang masih jadi kekhawatiran banyak orang itu adalah panas ya. So benarkah HP ini bakal panas banget? Jadi kalau misalnya untuk pemakaian saya sehari-hari, kayak misalnya untuk yang standar sosial media, multitasking, browsing ya, Instagraman, scrolling TikTok, ya saya rasain paling HP-nya anget-anget aja lah, 37-40, yang mana itu suhu yang bisa dibilang standar ya, nggak yang panas banget. Anget pun ya juga anget-anget tipis lah menurut saya. Terus untuk main game kayak Mobile Legends ya, suhunya juga tergolong adem menurut saya, nggak yang tinggi-tinggi banget. Sedangkan kalau Honkai Star Rail, nah ini bisa sampai 44 derajat ya, itu panas ya. Kalau misalnya udah main di atas 30 menit, dia bisa sampai suhu segitu. Untuk sebagian orang ya mungkin angkanya kelihatan tinggi dan panas banget, cuma kalau buat saya ini biasa aja. Dan untuk skenario yang saya tes paling panas sebenarnya adalah kalau dipakai ngerekam video 4K 60 fps, itu pun 20 menit continuous. Nah itu bisa sampai 48 derajat saya cobain ya. Ini wajar sih, karena gak usah handphone lah, kamera mirrorless kalau ngerekam 4K 60 20 menit ya pasti panas juga. Jadi ya sebenarnya hal yang wajar kalau menurut saya. So sampai sini dari segi panas menurut saya Galaxy S23 FE ini masih bisa diterima. Toh dia masih jauh di bawah dari iPhone 15 Pro yang bisa di atas 50 derajat. Jadi ya santai, menurut saya nggak masalah. Terus buat baterai, HP ini punya kapasitas yang memang belum sampai 5000 mAh, tapi daya tahannya sih menurut saya cukup oke lah ya. Standby-nya bisa sampai 1 hari dengan pemakaian intensitas menengah, sedangkan kalau kita geber banget, pastinya bakal berkurang, meskipun dari screen on time sih sebenarnya tidak beda jauh ya, kisaran 5,5 sampai 6 jaman lah, dan menurut saya sudah cukup baik. Jadi ya itu dia, pembahasan soal hardware
ya, chipset dan segala macam yang bisa saya omongin. Semoga cukup jadi referensi, dan kalau misalnya aku rasa kurang gitu ya bisa cek di review rekan-rekan review yang lain ya, mungkin ada yang main Genshin Impact dan segala macam ya. Oke, sekarang sedikit buat software juga, ini saya pengen bahas. Janji update yang panjang dari Samsung tentunya masih ada di sini, nggak dilewatin. Terus secara tampilan dan fitur dia juga sudah lengkap seperti One UI di handphone flagship Samsung, serta tidak ketinggalan sudah ada DeX. Jadi buat yang mempertimbangkan soal mode DeX di Galaxy S23 FE, tenang aja, HP ini udah bisa. Dan satu lagi, sekarang kita ngomongin soal ini, kameranya. Setup yang dibawa Samsung sekarang ya cukup familiar dengan triple kamera, no lensa gimmick yang bagus dengan resolusi yang cukup tinggi. Untuk UI kamera sebenarnya mirip-mirip aja dengan handphone Samsung pada umumnya, begitu pula dengan ya variasi mode pengambilan foto maupun video. Dan ngomong-ngomong soal pengambilan video, resolusi maksimal di kamera belakang itu bisa sampai 8K. 24 fps, sedangkan ya yang familiar ada 4K, 60 dan 30 fps. Untuk hasil foto, saya suka dengan foto-foto yang diambil menggunakan Galaxy S23 FE. Kalau misal dalam kondisi yang terang, detailnya masih dapet, warnanya juga oke, skin tone-nya ya cukup akurat ya, tidak yang kuning banget, tidak yang merah banget atau segala macamnya. Pas kalau menurut saya, meskipun ya mungkin pada beberapa situasi mesti ditweak sedikit, tapi untuk warna ya mayoritas sudah oke. Habis itu saya juga suka dengan dynamic range-nya, di mana di sini Samsung tidak memaksa untuk membuat bagian yang gelap jadi terang, jadi ya kelihatan gitu. Saya suka juga. Terus untuk lensa ultra wide hasilnya menurut saya ya cukup aja, bukan yang spektakuler karena kalau dibandingkan kualitasnya dengan lensa utama tuh kelihatan banget. Sedangkan kalau untuk lensa telenya udah cakep ya. Jadi untuk zoom-nya menurut saya sudah mencukupi sekali untuk sebuah handphone seperti ini. Lanjut ke kondisi malam untuk low light, di sini juga hasilnya menurut saya bagus karena memang salah satu jualan Samsung adalah nightography yang mana ya cukup terbukti di sini. Cuma palingan dari beberapa foto yang saya lihat ya noise pada kondisi pengambilan malam itu masih bisa kelihatan ya, ada noise-nya. Cuma ya tidak yang sampai mengganggu dan bisa ditoleransi. Night mode-nya cukup oke, dia tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya dibandingkan sama auto aja. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget sebenarnya ya pakai auto pun hasilnya udah bagus. Satu lagi buat kamera depan ya hasilnya juga oke, detail dari mukanya dapet, baik dalam kondisi yang terang itu udah cakep, sedangkan untuk low light ya pasti ada penurunan, cuma menurut saya hasilnya masih bisa diterima. Oke, jadi sekarang ini sampel kamera belakangnya dari Galaxy S23 FE ya, bisa lihat di kondisi outdoor siang hari yang terik dan lagi cerah banget plus berangin, jadi mungkin suara saya bisa didengar juga ya, apakah ketangkap dengan baik atau mungkin ada blubuk-blubuk anginnya bisa didengar sekarang. Saya di setup sekarang yang agak teduh ya, jadi bisa lihat gimana skin tone-nya ya, detailnya, warna baju segala macam. Terus sekarang saya pindah ke kondisi yang sini lebih terik nih. Nah, bisa lihat mungkin dari skin tone berubah, nah kan, ini terik banget, cerah banget ya, mungkin bisa lihat perbedaannya. Dan yang saya suka dari kamera Samsung tetap dia bisa pindah-pindah lensa, jadi pakai ultra wide buat yang mungkin butuh angle yang lebih lebar, atau bisa juga pakai tele ya, tele itu dekat banget ya kayak gini, jadi mestinya agak mundur dikit, jadi yaudah kita balik lagi ke lensa utama seperti ini gitu ya untuk sampel kamera belakangnya S23 FE. Dan bisa kita lanjut ke sampel berikutnya. Dan sedikit aja untuk kamera depannya dari si S23 FE. Ini kondisinya backlight ya. Ini backlight banget. Nah itu matahari di belakang. Jadi kalau ada matahari hasil seperti ini, silau banget nih. Kita ke tempat yang teduh sedikit. Nah ini dia hasilnya dari si S23 FE. Oke ya sebenarnya. Oke, dan sekarang kita pindah ke kondisi low light. Oke, sekarang seperti biasa kita coba dalam kondisi low light dalam ruangan saja di studio. Bisa lihat saya rekam sini pakai resolusi 4K 30 fps dengan kamera utamanya Galaxy S23 FE. Dan kalau segi hasil sih yang di layar sudah oke yang saya lihat sekarang di handphone. Ini kalau di ultra wide tidak disarankan, sangat tidak disarankan karena langsung turun banget kualitasnya. Ke tele juga tidak terlalu saya rekomendasikan karena detailnya menjadi soft dan tidak setajam yang ini lebih bagus jauh ya. Sip. Oke, jadi itu lampunya di situ. Sekarang kita lihat kalau untuk ke wajah manusia, ke wajah saya. Dan sekarang kalau ini yang ada subjeknya, ada manusianya, saya ambil menggunakan kamera belakangnya Galaxy S23 FE.
Ya, seperti ini bisa dilihat dalam ruangan yang saya setel tidak terlalu terang. Bisa yang lebih gelap sedikit. Nah, yuk. Yang lebih gelap sedikit bisa langsung lihat ya untuk kamera belakangnya. Terus coba kita pindah ke kamera depan. Hasilnya seperti ini kalau untuk yang kamera depan dari Galaxy S23 FE. Oke, yang mana sama kamera belakang tadi? Mesti kamera belakang ya. Cuman ya, yang kalian lihat seperti apa? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi ya itu dia sedikit reviewnya dari si Samsung Galaxy S23 FE. Dan kalau misalnya ditanya recommended atau tidak, tentu ini adalah handphone yang recommended bagi mereka yang mungkin budgetnya pas dengan handphone ini, karena di bawah 10 juta untuk sebuah handphone Samsung dengan banyak sekali fitur-fitur yang diturunkan dari kelas flagshipnya, seperti jenis panel layar yang bagus, kamera juga oke, terus dia punya in-display fingerprint dan segala macam. Menurut saya ini udah oke banget. Cuma mungkin satu catatan ya palingan yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi ya kemampuannya dalam game kalau dari saya ya. Jadi buat para casual gamer menurut saya tidak ada masalah di handphone ini, bahkan ya buat main Mobile Legends pun lancar-lancar aja. Cuman kalau emang ekspektasinya bahwa handphonenya bisa ngelibas game-game dengan settingan rata kanan 60 fps yang konsisten, ya tentu ini bukan handphone yang tepat gitu. Jadi ya kalau ekspektasi disesuaikan dan emang suka Samsung, namanya juga handphone fan edition, ya ini handphonenya tentu recommended. Jadi ya kalau emang pengen beli, silakan aja saya taruh linknya di bawah untuk ngebantu supaya nggak susah nyarinya. Jadi ya itu dia sedikit review yang singkat dari Samsung Galaxy S23 FE. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.